saat ini akan kami hadirkan 3 topik wawancara yang akan kami perbincangkan ya bersama para narasumber yang sudah kami siapkan. Dan topik wawancara yang pertama ini pendengar ini terkait dengan wisatawan asing yang belajar menenun ya di Kabupaten Nagekeo. Para wisatawan ini tidak saja datang untuk menikmati destinasi ya, tetapi juga melakukan belajar ya, melakukan perjalanan traveling ya seperti itu, kemudian melihat keunikan-keunikan di berbagai destinasi yang ada di Pulau Flores dan menyinggahi ya Kabupaten Nagekeo, dan mereka juga belajar ya untuk menenun. Apa yang menjadi keunikan sehingga mereka tertarik ya untuk belajar menenun di Kabupaten Nagekeo. Terkait dengan hal ini, pendengar RRI, di ujung telepon kami sudah bersama Ketua HPI Cabang Nagekeo, Yohanes Niku Aja. Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1. Selamat pagi Pak Yohanes. Selamat pagi Ibu Christine dari RRI. Iya, salam sehat, salam Pancasila Pak Yohanes. Iya, salam Pancasila dari Labuan Bajo. Oh, saat ini lagi di Labuan Bajo ya? Iya, tepat sekali Bu. Oke, ini ada kegiatan apa nih Pak Yohanes? Kebetulan saya baru selesai tur 17 hari 16 malam bersama wisatawan tadi yang sesuai topik kita belajar tenun di Kabupaten Nagekeo. Saya tunggu sampai tanggal 25, 26 ada tur lagi sampai 30 Overland Flores. Oke, Terima ini kasih. baik, jadi tour ya bersama wisatawan mengelilingi Pulau Flores ya, seperti itu ya Pak Yohanes. Ya. Oke, Ya. baik Pak Yohanes, ini menarik sekali ya, para wisatawan asing ini mau belajar menenun nih di Kabupaten Nagekeo. Ini apa yang menjadi ungkapan para wisatawan ketika datang berkunjung ke Nagekeo ya, menyaksikan sendiri destinasi di Nagekeo, kemudian ada keunikan-keunikan yang membuat mereka tertarik ya untuk belajar menenun. Ini salah satunya tenun ikat nih. Ini silakan disampaikan seperti apa nih antusias para wisatawan Pak Yohanes. Oke, terima kasih Ibu. Pertanyaannya yang pertama saya harus jelaskan, kita langsung ke wisatawan, siapa mereka, terus mereka berasal dari mana, sehingga jelas wisatawan yang belajar dari mana. Nah, ini yang belajar ini wisatawan tour di Overland Flores itu bersama saya 17 hari dan Taman Nasional Komodo 16 hari dan 17 malam. Nah, di Flores, Overland Flores 13 hari ya. Nah, 13 hari itu melewati Nagekeo, Kabupaten Nagekeo. Di Nagekeo mereka menghabiskan waktu 4 hari 3 malam. Nah, ini keluarga Prancis tergantung keluarga Durong. Mr. Durong terdiri dari mamanya Delphine Cost, kemudian anaknya Sapir Durong bersama istrinya Helen, Beryl Durong, juga Helen, juga keponakannya Gabriel Cost. Nah, mereka ini singgah di Nagekeo. Kalau ungkapan wisatawan mereka ini yang kunjung, saya langsung karena berhubungan destinasi Nagekeo, yang pertama yang kami kunjungi itulah Gunung Abu Lobo. Kalau Gunung Abu Lobo, mereka sukanya gunung api, pemandangan alam. Kesan mereka saat di puncak Gunung Abu Lobo itu, kalau dalam bahasa Prancis, incroyable, luar biasa, atau extraordinaire, itu juga sama bahasa, extraordinaire, luar biasa ya. Walaupun kalau didengar oleh pemirsa RRI ND, buat kita ya gunung itu biasa-biasa saja. Tapi itulah, kita berbeda budaya, kemudian mereka ini berasal di negaranya, tiap hari kerja di kota Paris nih mereka. Mereka berasal dari negara yang tinggal di negara yang berbeda. Berbeda ya, oke. Ini satu keluarga ya, satu keluarga tapi tinggal di negara yang berbeda begitu ya Pak Yohanes? Iya betul. Ibu Delphine bersama anaknya Beryl itu tinggal di Prancis. Keponakannya Gabriel Scott itu tinggalnya di Amerika Serikat, di New York, Amerika Serikat.
Xavier dan istrinya Maya di Australia, sedangkan Helen itu di Swiss. Jadi keluarga ini orang Prancis, mereka berada di berbagai negara, mereka reuni keluarga dan turnya di Flores begitu. Kemudian destinasi berikutnya adalah Kampung Ngegedawe. Berikutnya adalah Canyon di Nagekeo. Canyon ada satu canyon kalau di Manggarai Barat seperti Cunca Bulang. Kalau di Nagekeo ini yang belum banyak dikenal oleh travel agent maupun tour guide. Nah, saya sendiri yang sudah survei sana satu kali dan ini luar biasa. Mereka merupakan wisatawan 6 wisatawan pertama yang berenang dan mengunjungi destinasi itu. Menurut mereka itu luar biasa dan itu kenangan untuk, menurut Ibu Dev ini kenangan untuk mantunya Maya yang akhirnya berpisah kami di Nagekeo, yang lain melanjutkan, dia out di Ende, kemudian yang lain melanjutkan bersama saya. Destinasi berikutnya adalah Kampung Nunungongo. Itu kami makan siang dengan makanan lokal tradisional. Berikut lagi adalah air panas Nangadero dan pantai Nangadero. Jadi ibu bayangkan itu ada pantainya, terus di pinggir pantainya ada air panasnya. Itu luar biasa ungkapan mereka. Oke, baik. Ini yang menarik juga, mereka mau belajar tenun ikat ya. Tenun. Ini apa yang membuat mereka tertarik untuk mau belajar tenun nih, Pak Yohanes? Iya, menurut informasi Ibu Delvin ini dia usianya sudah 60-an. Jadi di masanya waktu kecil itu di sana dia masih mendapat bagaimana diajarkan cara tenun, tapi sudah mau hampir punah ya, sudah ini. Nah, di generasi anaknya sekarang dan ponalnya seperti Helen, Daryl atau Xavier atau Gabriel itu di sana sudah tidak ada. Dan yang belajar ini kebetulan Gabriel Coast itu dia tinggal di Amerika, dia suka sekali. Dia tenun dan mereka tenun ini langsung di Kampung Ngegedawe itu langsung diajar oleh Ibu Raimunda Dora dan Ibu Ovidora Tuda. Itu ibu-ibu lokal yang membantu mereka untuk mengajarkan itu. Dan luar biasa mereka menikmati itu. Satu buat mereka mencoba hal yang baru dan itu mereka buat video foto untuk kenang-kenangan, bawa ke keluarga untuk cerita ke sana. Oke, ini Ngegedawe ini kampung adat ya? Iya, kampung adat dari Desa Ngegedawe, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Dan mereka juga ini juga 6 wisatawan pertama yang saya promosi bawa untuk mengunjungi Kampung Ngegedawe dan menginap di sana. Dan kesan tamunya untuk Kampung Ngegedawe luar biasa karena langsung disambut oleh ketua sukunya Bapak Andreas Geda bersama ibunya Raimundus Dora. Oke. Luar biasa penyambutannya. Terima kasih. Ini suatu kehormatan tersendiri ya bagi wisatawan yang berkunjung ke Kampung Adat Ngegedawe, Kecamatan Aesesa. Oke, tadi Anda jelaskan bahwa mereka langsung dilatih oleh ibu penenun ya yang ada di Desa Ngegedawe, Kecamatan Aesesa. Nah, adakah tingkat kesulitan yang disampaikan oleh wisatawan ini ketika mau belajar tenun ikat seperti itu, dan Anda sebagai mediasi ya untuk bisa translate ya apa yang dimaksudkan ketika wisatawan ini bertanya seperti itu ya Pak Yohanes ya? Betul. Memang ada banyak kenangan. Jadi kami bisa melukiskan, merekam, lalu menerjemahkan antara dua budaya, bahasa yang berbeda ini dengan budaya yang berbeda. Kalau untuk Ibu justru Ibu Ovidura Tuda ini langsung penenun lokal ya. Ibu Ovidura Tuda dan Ibu Raimundo Dora, ini istrinya Bapak Kepala Suku dari Ngegedawe. Ini saya lagi baru saat. Kalau kesan mereka bahwa justru Gabriel ini lebih cepat ketimbang orang kita yang diajarkan orang lokal kita, nona-nona atau ibu-ibu yang mau belajar tenun ikat, itu lebih sulit. Sedangkan
si Gabriel ini begitu tenun awal itu langsung dia bisa menyelesaikan itu dan cepat sekali menangkap. Oke, akhirnya langsung dipraktekkan seperti itu ya? Iya. Oke, baik. Dan serunya Ibu, ini langsung mereka beli itu kain yang lagi ditenun itu. Oh iya. Itu langsung dibeli oleh Mr. Xavier Durong untuk istrinya yang sudah duluan ke Australia, jadi untuk kenang-kenangan. Jadi langsung dibeli itu dari kainnya, kain ragi atau kain adat itu dari Nagekeo itu langsung dibeli. Oke, baik. Selain wisatawan yang Anda sebutkan tadi, apakah sebelumnya juga ada wisatawan yang juga pernah belajar tenun ikat seperti itu, Pak Yohanes? Iya, betul. Ada 2 wisatawan dari Denmark yang pernah tour dengan saya Overland Flores, dan itu mereka belajar tenunnya di Kampung Batu Babi, Desa Olaia, Kecamatan Aisesa. Nah, yang unik dari itu biasanya yang saya pantau itu karena keunikan tenun kita di sana itu masih di bawah kolong. Kemudian contoh seperti Ngegedawe kan di kampung yang itu, kampung Ngegedawe itu di puncak bukit dan dia terisolir Ibu di padang savana begitu. Jadi jauh dari pemukiman modern. Jadi ini yang menjadi ciri khas kesukaan para wisatawan adalah keunikan yang masih natural juga seperti itu ya? Iya, tepat sekali Ibu. Ya. Natural itu kata kuncinya. Kalau untuk nah kita tergantung dalam pariwisata ada segmen pasarnya. Kalau Eropa itu mereka alami, natural, natural. Itu yang mereka cari. Oke, nah bagaimana untuk kedepannya, progres ke depan nih Pak Yohanes ya, untuk lebih meningkatkan kualitas ya pariwisata di Nagekeo. Mungkin sempat terpikir ya bahwa mama-mama penenun ini harus dilatih bahasa Inggris, speak English ya, seperti itu ya. Atau seperti apa nih strategi ke depan progresnya? Bisa sih, bahasa asing itu salah satu pemikiran Ibu dari sisi wartawan juga bagus. Itu ke depan bahasa asing. Tetapi mungkin buat saya untuk Nagekeo lebih di kemasan. Karena ketika saya tour overland, ini saya berterima kasih juga kebetulan ini RRI bisa dijangkau sampai Maumere ya? Iya. Oke, jadi salam saya untuk Sanggar Tenun Mawarane di Desa Nita, Kabupaten Sika. Ini yang saya sering singgah di sana. Kalau tour saya itu karena di sana mereka sudah satu sanggar tenun, ada rumah tenunnya. Kemudian kita disambut sana tuh begitu masuk langsung ada tarian dan lain sebagainya. Kita disiap makan lokal. Jadi itu sudah paket. Luar biasa tuh kalau di sana. Nah, untuk Nagekeo memang butuh kemasan seperti yang Anda kan. Cuman harus bisa berkomunikasi dengan kita, bisa diatur supaya dia masuk ke dalam paket, atau kalau kita mau bikin tournya ke sana, tentu situasi lokalnya harus disiapkan dulu supaya tamunya menikmati proses perjalanan itu, karena harus disesuaikan dengan program paketnya itu. Oke. Ya. Nah, untuk Nagekeo sendiri seperti apa kemasannya yang ingin Anda sampaikan progres ke depannya, Pak Yohanes? Ya, menurut saya masih butuh kerja kolaborasi dari berbagai pihak, terutama masyarakat, pemerintahan desa. Misalnya dengan begini, pertanyaan saya ketika sudah masuk RRI ini, apakah kepala desanya Gedawe melihat ini menjadi peluang untuk dikembangkan desanya? Apakah ini dia lihat menjadi potensi desa? 2, kepala camat Aisesa apakah melihat ini sebagai, dan lain sebagainya, tentu ke atas dengan dinas terkait. Kemudian yang harus dilakukan, saya bersyukur dengan RRI IND juga teman-teman media cetak wartawan yang sudah meliput ini, karena dengan media ini tentu ini banyak unsur yang harus terlibat dalam pariwisata. Penting ini buat media ini sebenarnya pendidikan publik untuk menyadarkan masyarakat bahwa budaya kita ini bagus untuk kita pertahankan, untuk kita
ke depan kita jaga, kemudian ada hal-hal yang bisa nanti kita samakan ke area pariwisatanya seperti apa. Oke. Nah, untuk satu saja, ini hanya informasi tidak sesuai topik, tetapi karena Ibu sentuh ke budaya. Salah satu yang kami kunjung juga itu di Sanggar Budaya Porovera SD Impres Nebe. Ada apa? Nah, itu kita disuguhkan dengan tarian manukeka, kemudian permainan lokal, permainan gasing koti. Baik. Itu juga mereka sangat menikmati. Ya, oke. Ini baik, secara tidak langsung ini kita menghidupkan kembali ya tarian-tarian rakyat, kemudian mengangkat kembali pangan lokal seperti itu ya. Mungkin yang sedikit mau punah, jadi kita bisa menghidupkan kembali dengan adanya kunjungan dari para wisatawan seperti itu ya, Pak Yohanes. Iya, tepat sekali Ibu Christine. Karena ini kita menghidupkan kearifan lokal, budaya-budaya nenek moyang kita yang sudah ini. Kemudian mungkin kita merasa bahwa kalau hidangan kita ini kalah dengan di restoran atau di hotel bintang 5. Tapi saya mau kasih tahu, tamu puji untuk ini, kesan mereka apresiasi. Itu sampai saya lewat ke Ruteng, ke Labuan Bajo, sampai di kapal, sampai mau terakhir Toru, itu pujian untuk terima kasih untuk Bapak Bernabas, Bapak Sekdes Mula Koli, untuk makanannya. Mereka luar biasa, mereka disambut dengan makanan lokal yang mereka bisa coba cicipi. Kemudian untuk ibu-ibu di kampung Nunungono, itu luar biasa penyambutannya. Baik. Terus di Ngegedawe, Ibu, ini saya mungkin ini sesuatu yang kita ini. Jadi begini, di kampung Ngegedawe itu ada satu yang unik. Apa nih, Pak? Tamu ini cuci piring di dapur itu menjadi hal yang rebutan buat mereka. Karena mereka mau merasakan, karena Ibu Devin dan keluarganya mereka sampaikan ke saya, John, kami di sana tuh cuci masak semua sudah pakai mesin. Nah, mereka mau minta kesempatan untuk dengan Ibu Raimunda untuk cuci piring, tetapi secara budaya kita orang Flores atau orang Nagekeo ini kan menghormati tamu begitu ya. Menghormati tamu kan, nggak kasih kesempatan. Baik. Jadi bagaimana saya sebagai tour guide ini nego dengan Tuan rumah. Ibu Raimunda untuk kasih kesempatan. Baik. Malam itu dari malam, karena kami menyaksikan bagaimana Ibu Raimunda memotong ayam dan lain sebagainya. Wata itu satu atraksi yang menarik buat mereka, walaupun buat kita sederhana. Lalu saya coba nego Ibu Raimunda dengan malu, dia bilang, nanti besok pagi. Ketika besok pagi mau program cuci piringnya itu, membantu itu Ibu, anak-anaknya juga mau. Lalu saya minta Ibu Dora juga masih dengan budaya kita kan malu kalau tamu disuruh untuk tapi saya bilang, Ibu Dora kan Ibu sudah janji tadi malam kan, ya sudahlah. Yang lain anak-anaknya boleh, yang kita kasih kesempatan Ibu Devin, yang lain tidak usah. Nah, Ibu Devin ini merasakan bagaimana cara mencuci, dia membantu dia. Nanti saya bilas ya, nanti Pak John jelaskan bagaimana caranya. Jadi saya membantu Ibu berdua ini untuk komunikasi. Baik, ini luar biasa nih ya. Oke, apa yang tidak pernah dirasakan di negara mereka ya bisa dirasakan di Indonesia, tepatnya di Nagekeo ya. Oke, baik Pak Yohanes, apa yang menjadi pesan Anda untuk ibu-ibu penenun dan juga pemerintah agar bisa memajukan destinasi yang ada di Kabupaten Nagekeo? Silakan. Ya, harapan saya untuk para penenun, untuk penenun di Nagekeo dan semua warga masyarakat perlu kita, terutama saya lebih ke pemimpin desa lokal, karena apapun juga di desa itu ada pemimpinnya. Yeah. Yang punya potensi-potensi itu pemimpinnya bisa koordinasi, kemudian ya mungkin bisa mengundang kami lah sebagai lembaga HPI, Himpunan Pramu Wisata, atau sebagai tour guide untuk kita diskusi potensinya itu, lalu kita kemas seperti apa. Juga pemegang kebijakan stakeholder di Kabupaten Nagekeo
mungkin bisa membuka ruang, bisa mendengar masukan-masukan dari kami ini menjadi satu kebijakan dalam menjadi second opinion untuk saat membantu mengambil kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pariwisata di Nagekeo. Kemudian saya juga berterima kasih untuk Amical Tours and Travel karena ini tamunya Amical. Juga yang menghandle tour ini bersama saudari saya, ini orang Nagekeo tapi dia dari DPC HPI Maumere, Delicia Dikmadari. Juga titip salam untuk Bapak Welem ini, untuk terutama dari arah Nagekeo bagian selatan ya. Bapak Welem bersama Ibu di desa Ululoga ini, Bapak Welem ini pendengar setia RRI IND dan beliau ini punya minat untuk diskusi bersama kami di bidang pariwisata. Salam untuk sayur 5 menit untuk ibunya. Terus secara umum Nagekeo saya mau sampaikan bahwa sebenarnya kita Nagekeo punya potensi luar biasa ke depan. The Heart of Flores, the Ring of Abulobo, the Ring of Amegelu, itulah apa yang saya sampaikan tadi. Tinggal mari kita kolaborasi. Terima kasih semua pihak yang telah mendukung bersama kita. Dan saya mau sampaikan sebenarnya untuk eksplorasi budaya itu kabupaten yang paling unggul di daratan Flores ketika kami tour itu. Kabupaten itu langsung destinasinya Bena dan sekitarnya. Dari Kabupaten Ngada juga Vairabo di Kabupaten Manggarai. Nah saat ini Ibu, tamu di Vairabo itu mau 100-an lebih menginap di sana untuk eksplor Kampung Vairabo. Nah, Nagekeo ini saya pikir dengan Kampung Kawa ke depan juga bisa bersaing ke sana. Kita bisa menangkap dalam ini kan, daripada dia dalam satu destinasi itu kan bisa bagi ke Nagekeo. Hanya tinggal promosi, kemudian bagaimana bangun SDM. Karena untuk saya harus terus terang di Nagekeo, untuk kami masih kalah SDM untuk tour guide yang lebih banyak tour guide lokal. Tapi kalau yang overland satu Flores ini jumlahnya baru 2 orang, karena itu berhubungan dengan penguasaan bahasa asing. Jadi di sana masih kurang lah SDM untuk penguasaan bahasa asing. Walaupun saya tidak ini yang menguasai bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Jerman ada, tetapi kalau kita tes untuk mau guiding memang susah karena mereka mungkin lebih cocok untuk jadi pengajar atau dosen. Karena kalau di guiding ya kita harus handle tamu ya, kalau 5 hari ya dari jemput di bandara sampai dia habis out di bandara ya harus bahasa Inggris, dan pagi sampai malam harus bahasa Inggris, dan itu kita akhiri percakapan bahasa Inggris ketika selesai makan malam. Baik. Begitu besok pagi lagi mau sambut ya mulai tour kita mulai dengan kemampuan bahasa asing. Oke, baik. Begitu. Baik, terima kasih Pak Yohanes ya untuk waktunya pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas ya. Salam sukses ya Pak Yohanes. Oke, terima kasih RRI IND yang sudah memberi kesempatan ruang ini untuk membangun pariwisata Nagekeo. Salam pariwisata. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1.